Ya, selamat pagi juga anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali lagi di kelas ini berjumpa dengan teman-teman, dengan guru dan seluruh teman-teman, kakak-kakak kelas, adik kelas yang ada di SD YPK Sion. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Kita awali ke apa? Dalam doa. Ya, satu orang. Coba, namanya siapa? Clarissa, pimpin kita dalam doa. Oke, semua kita berdoa. Ya. Ya. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, berdoa sudah. Ya, terima kasih Clarissa sudah membawa doa. Baik, sekarang Pak Guru cek absen dulu, siapa yang tidak masuk hari ini? Vian, Novita. Siapa? Ya, Sabolang. Berarti keterangannya kenapa tidak masuk? Ada siapa yang sakit? Oh ya, baik. Tangannya patah, baik. Kita doakan supaya teman-teman yang sakit dan teman-teman yang sibuk segera diberikan kemudahan oleh Tuhan, sehingga teman-teman kita yang tidak hadir boleh mengikuti pembelajaran di sekolah dan bisa berkumpul dengan teman-teman. Iya. Ya. Baik, seperti biasa kegiatan awal kita biasakan untuk menyanyi lagu nasional. Di sini Pak Guru sudah siapkan lagunya, lagu nasional berjudul Indonesia Raya. Untuk itu Pak Guru minta kepada seluruh anak-anak bisa berdiri. Kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk.
kembali. Kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya supaya kita memiliki semangat di sekolah, di rumah, atau dimanapun kita belajar. Sebagai anak sekolah kita harus menyemangati diri kita, ya, supaya bangsa ini bisa menghasilkan anak-anak penerus bangsa yang berkualitas, berkarakter, berjiwa Pancasila. Nah, itu tujuan kita berjiwa nasionalisme. Minggu yang lalu kita sudah belajar, masih ingat minggu yang lalu kita belajar apa? Bentuk-bentuk bangun datar, betul. Masih diingat? Hari ini ya, nanti disiapkan. Coba temannya dikasih pinjam dulu. Hari ini kita belajar tentang mencari ruas, ya, mencari ruas dari bangun datar. Seperti apa bentuknya nanti kita akan lihat. Untuk itu Pak Guru harapkan pada saat pembelajaran anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, ya, supaya kalian bisa mendapatkan ilmu. Jadi untuk tema dan subtema kita pada hari ini anak-anak, temanya hidup bersih dan sehat. Kemudian subtemanya hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Ya, anak-anak pasti pernah bermain di sebuah tempat, entah itu di lapangan, di halaman rumah. Itu merupakan tempat bermain anak-anak. Ya, di bandara juga, ya. Ya. Jadi Pak Guru harap anak-anak bisa memiliki semangat yang tinggi, supaya anak-anak bisa mengejar cita-cita yang anak-anak ingin raih atau gapai. Entah itu menjadi polisi, mau jadi guru, tenaga kesehatan, harus memiliki motivasi atau semangat dari dalam hati anak-anak. Begitu anak-anak, belajar yang baik, tekun, supaya semua bisa tergapai. Jadi tujuan kita mempelajari, belajar hidup bersih di tempat bermain itu bertujuan supaya ketika anak-anak bermain di suatu tempat, anak-anak bisa melihat kondisi tempat bermain anak-anak. Kalau kotor, ya, kalau halaman atau tempat kita bermain berarti ya, kita bersihkan. Ada sampah, kita buang sampah di tempat kotak sampah. Nah, itu tujuan kalian belajar, supaya dimanapun kalian berada, kalian bisa hidup sehat atau hidup bersih. Baik, sekarang Pak Guru mengajak anak-anak untuk melihat ke depan. Ya, melihat ke depan. Pak Guru sudah siapkan proyektor. Anak-anak coba lihat semua ke depan. Ya, anak-anak, coba lihat ke depan. Halo. Ya, coba lihat di depan. Pak Guru tampilkan gambar. Coba kalian amati dulu apa yang ada dalam gambar tersebut. Kalian amati dulu, simak ya. Ya, coba diperhatikan semua di depan. Ada tamu yang baju. Sudah dilihat? Ada berapa gambar? 3 gambar. Apa yang kalian lihat di gambar tersebut? Apa yang anak-anak lihat? Ya, ada yang membersihkan atau membuang sampah. Terus apa lagi? Apa yang kalian lihat? Coba. Bermain. Ya, ada yang bermain. Ayo, apa lagi?
Ya, ada yang olahraga, betul. Ada yang olahraga. Ada yang duduk-duduk. Ya, ada yang duduk-duduk. Apa lagi? Ada yang main ayunan juga. Ada yang menyapu. Itu menyapu apa? Ya, sedang menyapu tempat bermain, membersihkan sampah-sampah. Ayo, bolpennya jatuh kah? Ada yang membuang sampah. Ada yang memungut sampah juga. Ya, Gabriel, bolpennya jatuh. Mana Gabriel? Bolpennya jatuh ya? Oh ya sudah. Yo, Gabriel. Ya, duduk. Baik. Ya, kita lihat pada gambar yang pertama, kedua, ketiga ada dua perbandingan kalau kita lihat. Coba lihat apa perbandingannya dari gambar yang satu dengan gambar yang lain. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa perbandingan dari gambar tersebut, ketiga gambar tersebut? Ada yang bersih, ada yang kotor. Betul sekali anak-anak. Ada yang bersih, ada yang kotor. Ya? Yang mana? Ah, itu pakai kacamata itu. Karena pengaruh kacamata ya. Baik, setelah mengamati gambar tersebut, sekarang Pak Guru coba tanya dulu. Ya, setelah mengamati gambar yang tadi, sekarang Pak Guru tanya, ada tadi tempat yang bersih dan ada tempat yang kotor. Untuk tempat yang kotor, bagaimana cara anak-anak untuk mengkondisikan supaya tempat itu menjadi bersih? Membersihkan, menyapu daun, memungut sampah, membuang sampah ke mana? Ke kotak sampah atau tempat sampah. Kan di sini kan tempat sampah banyak ya kan? Itu bisa difungsikan untuk menyimpan atau menampung sampah. Kenapa tempat yang kotor harus dibersihkan? Kenapa harus dibersihkan? Supaya tidak apa? Biar tidak ada nyamuk, terus supaya tidak sakit, untuk kebersihan lingkungan, betul? Supaya tidak ada yang sakit, betul? Supaya tidak ada yang demam. Jadi itu semua kita bisa dapatkan kesehatan, kebersihan, kenyamanan, keindahan. Itu semua kita bisa dapatkan apabila tempat dimanapun kita berada bersih. Kalian senang tempat bersih atau tempat kotor? Sekarang Pak Guru coba tanya dulu. Bersih ya? Tempat yang bersih. Mana ada orang yang suka tempat kotor? Kalau ada yang suka tempat yang kotor berarti itu pola hidupnya nanti tidak sehat. Ada yang bisa cepat kena sakit ya? Iya, sakit. Iya, itu bisa pengaruh ke dalam tubuh kita. Begitu anak-anak. Jadi itu cara menjaga supaya tempat kita bersih. Ya, jadi untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih, caranya yaitu lingkungan tersebut harus dibersihkan. Sama seperti kelas kita. Tadi pagi yang bersihkan kelas ini siapa? Siapa? Anak-anak semua kan? Pak Guru. Jadi hanya sama Pak Guru. Pak Guru Davi. Gloria sama Pak Guru Davi. Iya, itu kenapa? Karena yang bikin hari ini tidak ada ban Pak. Nah, itu anak-anak. Jadi untuk membersihkan kelas ini tenaga satu orang saja tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Kenapa tenaga satu orang tidak cukup untuk membersihkan kelas? Karena udah capek.
mudah capek betul sekali. Itu bisa menguras tenaga kita. Kalau kita kerjasama, hasilnya bagaimana? Pekerjaan itu akan cepat selesai. Itu tujuan kita bekerja sama. Jadi anak-anak, pada saat ada pekerjaan, entah itu membersihkan kelas, membersihkan halaman, maka kita harus bekerja sama supaya pekerjaan itu cepat selesai. Kelompok ya, itu dibutuhkan kelompok kerjasama antara teman dengan teman yang satu, harus kompak, tidak boleh bermusuhan, harus bekerja sama. Nah, itu jadi manfaat menjaga tempat bermain supaya bersih itu yang pertama tadi, tidak menyebarkan wabah penyakit, lebih nyaman untuk bermain, lebih enak dipandang, dan yang pasti udaranya sudah segar ya, atau sejuk. Itu manfaat kita menjaga kebersihan. Baik anak-anak, coba semua perhatikan di depan lagi. Pak Guru sudah siapkan teks ya, Pak Guru sudah siapkan teks. Kalau ada teks berarti kita apa? Membaca. Berarti kita membaca. Apa isi dari bacaan tersebut? Anak-anak baca, kemudian kalian anak-anak pahami apa yang ada dalam isi teks tersebut, baru nanti ada diskusi. Anak-anak ada diskusinya. Ya, ini teksnya anak-anak. Judulnya tempat bermain yang bersih. Baik, untuk mengetahui sejauh mana anak-anak sudah bisa membaca atau belum, Pak Guru minta satu orang maju ke depan membaca dengan suara yang keras, membaca dengan suara yang nyaring. Siapa? Gavi bisa? Oke, Gavi. Gavi mau membaca. Coba yang lain mendengarkan lagi, kita simak. Oke, Gavi. Coba Gavi ya, dari sini saja bisa ya? Oke, baik. Dari judulnya ya. Bermain yang Lurus. bersih. Ya. Tempat Coba bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Misalnya kita bisa juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi oleh sabab itu kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat, kebersihan budaya dan tanpa disebabkan oleh kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Baik, terima kasih Gavi. Tepuk tangan dulu untuk teman kita sudah berani tampil membaca. Ayo tepuk tangan, kita berikan tepuk tangan. Ayo. Ya. Baik, sekarang karena teman kita Gavi sudah tampil di depan, Pak Guru minta semua berdiri dulu. Masih ingat tepuk semangat kita? Masih ingat? Coba semua berdiri dulu. Ya. Ayo semua berdiri. Ya, coba berdiri. Kita buat tepuk semangat dulu. Semangat. Semangat. Oke. Semangat. Oke, terima kasih. Supaya semua semangat lagi. Kita baca sama-sama dulu. Pak Guru minta untuk semua anak-anak berani membaca dengan suara yang nyaring. Jangan baku lomba, tapi kita baca secara bersama, jangan terlalu cepat, ya kan? Jangan terlalu cepat membacanya, perhatikan tanda bacanya di depan. Bisa? Bisa anak-anak? Oke, kita baca mulai dari atas. 1, suara yang keras ya. Kita sama-sama, jangan baku lomba supaya kita seimbang. 1, 2, 3. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Main.
Ya, sudah. Sudah ya? Baik. Kalian berarti sudah pintar membaca semua. Senang membaca kan? Suka membaca atau malas membaca? Ya, kalian harus suka membaca. Dengan membaca berarti kita memiliki banyak pengetahuan, ilmu. Memiliki banyak ilmu atau pengalaman juga bisa ya kan? Yang penting kita membaca buku yang positif, pelajaran. Nah itu buku cerita atau dongeng. Nah itu bisa kita baca Aku punya buku. supaya kita banyak pengalaman. Baik. Itu manfaat membaca anak-anak. Harus punya semangat untuk membaca buku. Baik, dari bacaan yang Pak Guru sudah tampilkan di depan yang berjudul tempat bermain yang bersih. Sekarang Pak Guru minta kepada anak-anak apa yang diceritakan atau apa makna dari cerita atau teks yang ada di depan. Pak Guru, Tujuannya apa? makna itu maksudnya arti. Iya, betul sekali. Makna itu arti apa yang kita bisa petik atau pelajari dari teks di depan? Apa? Ya, untuk menjadi sehat, betul. Membersihkan kelas. Ya, itu membersihkan kelas. Tempat bermain. Ya, membersihkan tempat bermain. Itu makna dari bacaan teks yang ada di depan. Jadi, tempat bermain mungkin anak-anak, apalagi di sekolah kita, halamannya sangat luas ya. Halamannya luas enggak? Halamannya sangat luas. Jadi anak-anak bisa leluasa untuk bermain. Kalau halaman sekolah kita bersih atau kotor? Bersih. Iya, halaman kelas sekolah kita bersih. Nyaman nggak? Nyaman. Jadi kita nyaman bermain karena tempatnya sudah bersih. Baik. Kalau sudah paham, Pak Guru sekarang kasih anak-anak tugas. Ada Pak Guru sudah siapkan LKPD. Nanti anak-anak bisa diskusi secara kelompok. Ya, anak-anak memahami teks yang ada di depan, kemudian kalian kerjakan di LKPD ini. LKPD-nya Pak Guru sudah siapkan. Ya, lembar kerja peserta didik. Coba Gloria bagikan ini satu-satu ke teman-teman supaya dikerjakan ya. Pak Guru sekarang mau cari tahu apakah anak-anak Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di Coba lihat di depan. Anak-anak coba lihat gambar apa yang di depan. Ya, setelah melihat gambar, apa yang kalian bisa simpulkan dari gambar yang ada di depan? Ya, kotak, segitiga, lingkaran, persegi panjang, ya, belah ketupat. Jajaran jenjang. Ya, di dalam bangun datar itu kalian lihat ada apa saja? Di dalam bangun datar ada apa? Ya, seperti di dalam gambar kalian lihat, kalau di dalam gambar atau dalam sebuah bangun datar, misalnya saja yang
pertama persegi. Kalau di persegi kita lihat ada apa di situ? Ada apanya? Garis. Ada garis itu apa? Garis. Itu namanya sisi. Sisi, betul. Apa lagi? Titik sudut. Titik sudut dengan sudut. Nah, itu yang kalian amati di gambar. Ya, baik. Sekarang kita masuk bagaimana cara mencari ruang garis bangun datar. Baik, di sini Pak Guru sudah siapkan gambar bangun datar. Ya, ini Pak Guru sudah siapkan gambarnya. Ini persegi ya. Ya, persegi panjang. Ini Pak Guru sudah siapkan persegi panjang. Bagaimana cara melihat ruas garisnya nanti kita akan pelajari. Kemudian di sini juga Pak Guru sudah siapkan gambarnya. Nanti Pak Guru nanti suruh maju ke depan untuk menentukan ruas dari bangun datar yang ada di depan ini. Baik, sebelumnya Pak Guru tampilkan video dulu. Coba semua perhatikan di depan. Baik, di sini Pak Guru sudah siapkan gambar bangun datar. Ya, ini Pak Guru sudah siapkan gambarnya. Ini persegi ya. Ya, persegi panjang. Ini Pak Guru sudah siapkan persegi panjang. Bagaimana cara melihat ruas garisnya nanti kita akan pelajari. Kemudian di sini juga Pak Guru sudah siapkan gambarnya. Nanti Pak Guru nanti suruh maju ke depan untuk menentukan ruas dari bangun datar yang ada di depan ini. Baik, sebelumnya Pak Guru tampilkan video dulu. Coba semua perhatikan di depan. Kita sudah belajar bangun datar. Sekarang kita akan belajar bangun ruang. Coba semua lihat di depan. Ruang yaitu kubus. Halo anak-anak kelas 2. Nice day. Kita masuk belajar Ya, semua perhatikan di depan. Kelompok 1, ayo. bersih dan sehat di tempat bermain. Muatan pelajaran matematika. Anak-anak akan lihat kita akan belajar menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang. Iya. Kemarin kita sudah belajar Ya. Videonya ya. Sekarang kita akan belajar bangun ruang. Contoh bangun ruang yaitu kubus. Ini balok ya. Pak Guru sudah bawa alat peraga supaya anak-anak tahu. Pak Guru sudah buat juga keterangannya. Di sini ada keterangan di setiap sudut, ada A, ini B, C. Kita tentukan dulu ruas garis mulai dari A. Ya, ruas garisnya dari kita tarik dari A ke B. Ini ruas garis yang pertama ini. Ini ruas garis. Ya, ini kerangka dari bangun datar. Ini ruas garisnya, lihat dulu anak-anak. Bisa anak-anak semua perhatikan di depan. Ya, sambil sambil ditunjukkan di teman-teman supaya kelihatan. Ya, AB terus apa lagi? BC. Mana BC? Ya, itu. Oh, siapa namanya? Gabriel. Ya, coba Gabriel maju ke depan, coba cari
ruas garis DC. D, ya, mana DC? D dengan C, mana D? D yang mana? Ya, C mana? Ya, ini DC, ruas garis DC. Ini namanya ruas garis ini. Ya, ini DC, ini, yang ini semua ruas garis, itu ruas garis. Oke, baik, terima kasih. Sayang teman-teman juga negara hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman juga negara hormat guru seperti orang tua. Hormat guru seperti orang tua. Ruangan yang kotor atau halaman yang kotor, supaya kita bisa mendapatkan kenyamanan. Ya anak-anak ya. Kemudian yang berikut, mencari ruas garis pada bangun ruang. Tadi kalian sudah mencari garis pada bangun ruang. Pak Guru sudah berikan contoh sama seperti ini, lihat. Pak Guru simpulkan lagi. Misalnya dari 5 segitiga. Untuk mencari ruas garis kita harus menghubungkan titik sudut yang satu dengan titik sudut yang lain. Ya, kalau ada tandanya, tanda tersegi, supaya kalian selalu memiliki semangat ya. Harus memiliki